Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 170 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat risoles mayones yang rasanya enak dan gurih dan penampakannya tidak ada yang keluar mayonesnya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Kita langsung ke dapur. Untuk bahan kulitnya, 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 10 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 1 sendok teh garam halus. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. Setengah sendok teh penyedap rasa, ini boleh di skip ya kalau nggak suka menggunakan penyedap rasa. 1 sendok makan minyak goreng, 600 ml air. Langkah pertama, campur telur, garam, dan penyedap rasa ya. Ini kita kocok sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan tepung terigunya, juga tepung kanjinya ya. Ini kita aduk sampai rata. Kemudian tambahkan minyaknya. Lalu masukkan sedikit demi sedikit airnya sambil kita aduk. Aduk sampai adonannya ini halus ya, tidak ada bagian yang menggerindil, sambil terus ditambahkan airnya ya. Jadi supaya menghasilkan adonan yang halus, airnya jangan langsung ditambahkan semuanya ya. Kita masukkan airnya sebagian dulu sambil terus kita aduk ya sampai tercampur rata dengan tepungnya. Baru kemudian ditambahkan airnya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk sehingga nanti hasilnya adonannya ini bisa halus, tidak bergerindil. Seandainya bergerindil bisa kita saring ya. Nah, ini berhubung adonannya sudah halus, ini tidak saya saring, langsung kita dadar ya. Kita dadar satu persatu ya. Bisa menggunakan wajan teflon atau wajan kuali. Saya menggunakan wajan teflon ukuran 20 cm. Biasanya untuk pertama kalinya ini teflon saya oles dengan sedikit minyak ya. Tapi untuk selanjutnya tidak perlu dioles dengan minyak. Gunakan api kecil supaya tidak gampang gosong ya, dan betul-betul bisa matang sempurna. Setelah teflonnya betul-betul panas, tuang 1 sendok sayur adonan ke teflon ini, lalu kita ratakan ya dengan cara memutar-mutarnya. Ini kita biarkan sampai permukaannya ini pinggirnya mengelupas ya. Saya menggunakan sendok sayur ukuran seperti ini ya. Ini juga tidak terlalu penuh ya, cuma 3/4-nya aja.
biarkan sampai pinggirnya ini mengelupas ya. Kemudian bisa dibalik atau tidak ya. Kalau senang saya balik ya, sebentar saja supaya permukaannya itu betul-betul matang ya. Kemudian setelah matang kita angkat ya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya ini habis ya. Jangan lupa selalu diaduk-aduk dulu sebelum kita tuang di atas teflon ya, karena pasti akan ada bagian yang mengendap. Nah, ini hasilnya dadar yang sudah jadi ya. Ini lentur sekali, tidak gampang sobek ya. Bahan berikutnya, bahan untuk isinya. 3 butir telur ayam, ini kita rebus sampai matang. 3 lembar keju slice, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 4 batang sosis rasa ayam atau rasa sapi, atau bisa juga menggunakan daging asap ya. Kemudian bahan isinya ini kita potong-potong ya. Telur rebusnya kita potong jadi 8 iris seperti ini ya. Kejunya kita potong jadi 8 iris ya. Jadi pertama ini kita potong jadi 2. Kemudian masing-masing kita potong lagi jadi 2. Seperti ini ya. Baru kemudian kita potong lagi jadi 2. Hasilnya 8 iris. Untuk sosisnya, ini saya potong jadi 3 bagian ya. Seperti ini, terus kemudian nanti masing-masing ini kita belah jadi 2. Jadi 1 batang sosis jadi 6. Atau ini terserah selera kita masing-masing mau motong ukurannya seberapa, itu silahkan ya. Bahan berikutnya, mayonesnya. 200 gram mayones, ini saya beli jadi. Kemudian 1 bungkus susu kental manis, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Ini beratnya 40 gram ya. Cara membuatnya, campur mayones dengan susu kental manis ya. Ini kita aduk sampai rata ya. Ini sudah tercampur rata ya. Nah, semua bahan sudah siap ya. Siap untuk kita bentuk jadi risoles. Ambil selembar dadar, lalu 3 cm dari bawah kita letakkan kejunya. Jadi meletakkannya jangan di tengah ya, biar nanti kita dapat gulungannya ini agak tebal. Supaya mayonesnya ini tidak keluar saat digoreng, maka ada triknya ya. Letakkan mayonesnya di antara isinya. Jadi nanti di atas keju ini akan saya letakkan mayonesnya. Jadi seperti ini ya. Kemudian di atas mayones kita letakkan telur dan sosisnya. Kemudian sisi kiri kita lipat ke tengah seperti ini. Lalu sisi kanan kita lipat juga ke tengah sehingga menutupi isinya ya. Lalu bagian bawah ini kita lipat ke atas ya. Kita gulung sampai ke ujung. Ini hasilnya yang sudah kita gulung sampai ke ujung. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya yang sudah kita isi ya. Siap untuk kita goreng. Satu resep jadi 24 buah. Untuk bahan panirnya, 100 gram tepung terigu protein sedang, 1/4 sendok teh garam halus, 200 ml air.
kurang lebih 200 gram tepung panir ya. Ini panirnya bukan tepung panir dari roti ya, tapi ini tepung panir yang kasar seperti ini, warnanya kuning. Cara membuatnya, campur tepung terigu dan garam, kemudian masukkan sedikit demi sedikit airnya ya. Ini sambil kita aduk sampai tercampur rata. Aduk terus sampai adonannya halus ya. Ini supaya adonannya bisa halus, prinsipnya itu sama seperti membuat dadar ya. Pastikan ini hasilnya halus adonannya. Seandainya nggak halus, bisa disaring. Bahannya sudah siap ya, siap untuk kita panir. Langkah berikutnya, masukkan dadar yang sudah kita cetak tadi ini ya ke dalam bahan pelapisnya ya, atau kalau kita menggunakan telur ya masukkan ke dalam telurnya, pastikan sampai betul-betul rata. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam adonannya ini ya, bahan pelapisnya ini ya, kita tiriskan dulu ya sebelum kita masukkan ke dalam tepung panirnya. Langsung masukkan ke dalam tepung panirnya ya. Ini kemudian kita goyang-goyangkan seperti ini sampai tertutup rata ya permukaannya. Kemudian kita kibas-kibaskan ya supaya tepung yang tidak menempel ini bisa jatuh ya, bisa turun. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini hasilnya yang sudah kita panir ya, siap untuk kita goreng. Masukkan ke dalam minyak yang betul-betul sudah panas ya, minyaknya. Kita masukkan secukupnya sesuai dengan minyak yang kita gunakan ya. Begitu masuk, jangan diaduk dulu ya, biar tepungnya itu nggak rontok. Gunakan api cenderung sedang. Menggorengnya jangan terlalu lama ya, supaya nanti mayonesnya itu tidak keluar. Kalau sudah permukaannya terasa kering, langsung segera angkat ya. Kita tiriskan. Nah, ini hasilnya risoles mayones yang sudah jadi ya. Ini rasanya gurih dan tampilannya tidak ada yang keluar mayonesnya. Supaya mayonesnya itu tidak keluar, maka menggorengnya tidak boleh terlalu lama. Jadi kalau permukaannya sudah terasa kering, segera diangkat dan ditiriskan. Kalau terlalu lama menggoreng, maka ini nanti bisa keluar mayonesnya. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat risoles mayones yang rasanya enak dan gurih. Terima kasih telah menonton video ini.